Intinya pertama, saya lihat berapa YouTube-nya Pak Niko sangat luar biasa sekali. Dalam itu kita dapat spiritual secara langsung. Kalau dibilang itu secara singkat, singkat dan tepat. Saya tanyakan itu dalam berdampingan itu. Dalam berdampingan itu didampingin, maksud saya didamping bagaimana Pak Niko mendampingin saya untuk mencapai apa yang semboyannya suge bareng, epi bareng. Jadi begini Bapak sekalian ya, jadi kalau bicara kelimpahan itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan berapa modal yang kita punya, ya. Tetapi kalau kita sudah menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada unsur-unsur yang sama dengan semesta. Semesta itu berkelimpahan. Amin nggak? Ya, semesta itu berkelimpahan. Ketika Bapak Ibu sudah menyadari bahwa di dalam diri kita itu sama unsurnya dengan semesta, disitulah nanti kelimpahan pasti terjadi. Berarti yang dibutuhkan apa? Kesadaran dulu, ya, kesadaran dulu bahwa kita ini sama dengan semesta. Ya, maka kalau di Bali apa namanya? Jagat ageng, jagat alit. Buana ageng, buana alit. Berarti sama, kita dengan buana ageng itu sama. Kalau buana ageng itu isinya kelimpahan, kita pun juga sama, kita ini bisa berkelimpahan. Kelimpahan tidak didasari, tidak dimulai dari besar kecilnya uang kita, enggak. Ya, saya dulu sama, kita lahir kan sama. Kita lahir tidak pernah lahir langsung bawa deposito kan. Ya. Kita semua lahir nggak pernah bawa baju pun nggak pernah. Tetapi ketika ada kesadaran bahwa kita ini adalah buana alit, ya, sama dengan buana ageng. Kita sadari dulu, kalau buana ageng isinya kelimpahan, kita pun juga bisa berkelimpahan. Makanya disadari, lah tak ajari doanya ya. Jadi kayak contoh di YouTube yang terbaru itu, lihat ya kemarin yang ibu-ibu yang sakit kanker getah bening, dilihat ya. Itu ketika datang pertama ke tempat kami, Bapak sekalian, ya nggak punya uang, motor pun pinjem, ya motor pun pinjem. Tetapi ketika saya ajarkan ya, saya ajarkan doanya, saya ajarkan, saya tingkatkan kesadarannya, apa yang terjadi. Dari tidak punya uang, ada orang tiba-tiba ngasih uang, ya ada orang tiba-tiba ngasih uang, kemudian ngasih lahan untuk jualan soto. Ini kan kelimpahan sudah mulai bekerja. Ya, proses kelimpahan sudah mulai bekerja, bahkan sakitnya pun menjadi hilang kan gitu. Nah, kenapa? Sudah menyadari dulu, ya tentang buana ageng yang tadi. Nah, sama dalam hidup kita sadari bahwa semesta itu berkelimpahan dan kita pun menjadi bagian dari semesta itu. Makanya nanti kalau yang sudah menjalankan doa 21 hari, nanti akan saya tambahkan, yaitu namanya doa penciptaan, ya, doa penciptaan. Nanti melalui Pak Gedinate saya akan kasih nanti doa-doa penciptaan. Jadi ini lebih powerful, ya, lebih powerful. Jadi nanti yang kemarin sudah menjalankan doa 21 hari, nanti kita tambahkan lagi doa penciptaan yang lebih powerful, ya. Terhubung langsung dengan semesta, ya. Terhubung langsung dengan semesta, terhubung langsung dengan namanya kelimpahan. Oke, gitu ya, Haji ya. Nanti tinggal kita sudah punya tool-toolnya ya, kita sudah punya kunci-kuncinya. Ya, tinggal dijalankan dan nanti banyak keajaiban. Jadi sugih bareng, happy bareng itu sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Oke? Karena saya tidak tahu nih ya, saya menyimak dari bahasa Bapak pertanyaan pertama. Saya ini selama ini sebenarnya banyak sekali kesempatan yang luar biasa. Hari ini saya punya banyak kesempatan, tetapi kenapa dalam beberapa kesempatan ini selalu gagal? Sangat besar, bahkan boleh dibilang luar nalar berkali-kali. Apakah dari Bapak atau dari rekan ini ada hal yang bisa membantu untuk pembersihan, pembukaan, apa segala macam, karena saya nggak ngerti. Mungkin pertanyaannya simpel seperti itu.
saya benar-benar minta tolong karena saya menyangkut untuk mengangkat keluarga besar. Kami sudah dipraktekkan puluhan ribu orang, Pak. Jadi doa-doa dari yang kami ajarkan itu sudah dipraktekkan oleh puluhan ribu orang, dan semua kami menerima banyak, hampir setiap hari, Pak, orang datang ke tempat kami, mereka cerita tentang keajaiban. Yang datang pertama ya seperti Pak Ari, jadi yang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi setelah melakukan apa yang kami ajarkan, banyak orang mengalami tadi namanya pemulihan, kelimpahan. Ya, Pak Ari tanggal lahir berapa, Pak? Coba tak lihat sebentar, Pak. Nah gini Pak Ari, jadi Anda itu sebenarnya kalau teman banyak teman, Anda juga leadershipnya bagus. Tapi sayangnya begini, jadi kalau banyak peluang datang tapi terlalu banyak pertimbangan, mikirnya terlalu lama. Ya kan? Jadi dipikir lewat. Ingat-ingat ya, peluang itu nempelnya uang. Ya, peluang itu nempelnya uang. Tapi kalau terlalu lama memutuskan, lewat. Ya, lewat. Ya, maka sekarang tinggal action, melangkah, tapi supaya tidak mengalami kegagalan-kegagalan seperti yang dulu, perlu namanya mentor. Nah, selama ini banyak orang kenapa bisnisnya gagal? Karena nggak ada mentor. Semuanya masih coba-coba. Nyoba ini, nyoba itu gitu kan. Nah, nggak ada pembimbing, nggak ada guidance-nya ya, nggak ada yang mengarahkan. Maka mentoring perlu lah. Kami hadir, tadi kami mendampingi banyak orang tadi, supaya mereka ketemu jalannya. Kalau bahasa spiritual, ketemu guru sejatinya. Ya, jadi kami pun bukan guru, tapi kami sebagai guidance aja, sebagai penunjuk, supaya masing-masing orang nanti ketemu guru sejati. Ya, ini kalau bicara di Bali tadi ya, masing-masing orang nanti akan ketemu guru sejati. Jadi saya pun juga bukan guru, saya cuma hanya sebagai guidance aja, supaya masing-masing orang nanti bisa ketemu kok guru sejatinya gitu loh. Nah, kalau udah ketemu guru sejati, enak nanti hidupnya. Ya, guru yang kelihatan ada, tapi guru sejati nanti pasti ketemu masing-masing orang. Kalau udah dibimbing guru sejati, enak nanti. Kita peka nanti ya, ini baik atau buruk, ini baik nggak untuk dijalankan. Ya, bahkan nanti yang terjadi adalah faktor kebetulannya, faktor bejo ya, bahasa sini apa ya, keberuntungan ya, faktor keberuntungan itu akan lebih dominan ya. Jadi keberuntungan itu bisa di-create, keberuntungan itu bisa dibuat sebetulnya. Ketika kita udah tahu tool-toolnya tadi, makanya kita siapkan tool-toolnya tadi, kunci-kuncinya. Itu nanti yang terjadi tadi kayak yang terbaru, testimoni terbaru, adanya keberuntungan ya, faktor bejo ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndelalah, tapi ndelalah sing apik ya. Selalu ketemu dengan hal-hal yang baik kan gitu, keajaiban-keajaiban lah ya. Nah, nanti bersinergi dengan kami, nanti bisa koordinasi dengan Pak Gede Nate, supaya nanti bisa mengakses tool-tool yang sudah kami siapkan. Gitu ya Pak Ria, semangat ya. Kalau dulu pernah sukses, tidak lama lagi pasti sukses. Ya. Banyak keajaiban, ada doa. Saya itu tidak tahu. Saya mau minta bimbingannya, udah gitu. Itu udah dibilang sama Bapak perlu mentor, karena saya rasanya jalan sendiri terus dah naik turun lagi gitu. Kadang bisa lelah ya. Tapi saya tetap sih doa aja menurut keyakinan saya. Terus saya pengen tahu keajaibannya itu seperti apa gitu. Terima kasih Bapak, mungkin pertanyaan saya udah banyak diulang-ulang, tapi mohon saya minta diulang. Basic saya itu seorang konsultan, Bapak sekalian ya. Basic saya itu seorang konsultan. Sebagai seorang konsultan, ada satu kerinduan yang ada dalam hati saya, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Itu kerinduan saya. Ya, bagaimana bisa memberi jawaban
atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Nah, ternyata permasalahan banyak orang itu kalau kita kelompokkan, ya, masalah hidup itu kalau dikelompokkan ada 8, ya. Ini secara metafisika. Tapi kita nggak akan bahas 8-nya, ya, 8 ini karena ini 2 semester ini, nanti nggak pulang-pulang nanti ya. Kita ambil 2 terbesar, ya, 2 terbesar permasalahan banyak orang. Mungkin di Bali juga sama, ya. Nomor 1, masalah yang mendominasi, masalah paling besar itu adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama ini, masalah keuangan ini. Dan nomor 2 itu masalah asmara atau rumah tangga. Ya Pak, ya? Sama nggak Bali dengan Jawa? Sama, ya. Jadi nomor 1 itu masalah keuangan, nomor 2 adalah masalah asmara atau rumah tangga. Nah, maka sekarang yang tak benahi, karena nomor 1 tadi masalah keuangan, yang saya benahi keuangannya dulu. Yang saya benahi keuangannya dulu. Dan kabar baiknya, banyak orang sudah mengalami kelimpahan, ya, bersama BLN. Ya, pendampingan-pendampingan yang saya lakukan tadi sudah dipraktekkan banyak orang. Dan semuanya mengalami keajaiban. Contoh, kami selalu tekankan ke banyak orang. Ya, jangan mengajak orang, jangan mencari anggota. Tapi kalau kita mau bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita mau sukses, sukseskan orang lain. Kalau kita mau kaya, berkaya orang lain. Maka kita totalitas dalam memberikan atau membuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Terus terang saja, saya dan teman-teman saya mungkin perasaan saya sama. Semua membawa suatu kesusahan dan beban. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini, apa yang saya alami, beban susah, artinya pertama dari ekonomi dan asmara menurun terus karena kantongnya bolong. Maaf sekali Bapak, saya ingin memaparkan sedikit tentang pengalaman saya. Terus terang aja, saya juga melalang ke sana ke sini Pak, tetapi belum juga ketemu ujungnya. Saya adalah seorang kading, saya juga pernah di luar negeri. Kalau saya padukan usaha di luar negeri dengan di Bali, jauh banget Pak. Kalau di Bali usaha saya jarang orang membeli Pak. Kalau di luar laris Pak. Itu penyebabnya apa? Itu pertanyaan saya sama Bapak. Kedua, yang saya ingin minta sama Bapak Niko, bolehkah saya membukukan apa-apa yang Bapak kasih sama Bapak Madenate, biar saya dan kerabat saya semua tahu caranya yang benar, tuntunan yang benar. Kalau sudah dijadikan suatu buku, dia itu kemana-mana pun akan bisa kita bawa. Kalau kita di dalam api aja, kadang-kadang error api kita itu blank, terhapus ya Bapak. Nah, yang ketiga, apa ini yang saya mohon, apa penyebab daripada kegagalan saya itu sering terjadi. Di samping itu, saya punya uang di sana sini, susah saya minta Pak. Ya, selalu susah Pak. Apa penyebabnya? Ataukah karma saya yang kurang baik? Ataukah bagaimana? Padahal sebenarnya sudah baik, tetapi belum dapat menemukan. Sekalian, kenapa ini tidak kami bukukan Pak Agung? Karena yang lebih penting itu pendampingannya Pak. Kalau orang cuma baca teorinya, nanti kurang maksimal. Justru pola-pola yang kami lakukan itu pendampingan. Maka di tempat kami itu setiap hari ratusan orang Bapak sekalian. Jadi ketemu kami tidak cukup sekali Pak. Dan tidak cukup hanya menghafalkan itu. Karena dalam hidup itu ada namanya transformasi energi. Ya, ini diingat-ingat ini. Ya, transformasi energi. Kadang banyak orang ketemu saya, itu saya belum ngomong, mereka sudah mengalami keajaiban. Kenapa? Ada transformasi energi. Maka kami siapkan mentor-mentor yang ada di daerah itu. Energinya mereka harus kuat dulu. Karena kita akan mentransformasi energi. Nah sayangnya Pak Agung, banyak orang tuh gini. Saya selalu katakan apa? Berteman boleh dengan siapapun. Tetapi bergaul
mesti pilih-pilih. Ya, karena seringkali apa? Orang yang energinya itu buruk, bergaul dengan energi yang buruk juga akan membuat kehidupannya semakin buruk. Tapi kalau energi Anda masih rendah, bergaullah dengan orang yang sudah punya energi tinggi. Untuk uang yang sedang di luar sana, ya, nagih nggak balik-balik gitu ya. Oke, saya punya cara, ini berlaku untuk semuanya. Satu, kalau nagih ke orang, itu maksimal cuma 3 kali Bapak Ibu. Ya, nagih dengan ucapan itu maksimal cuma 3 kali. Ketika saya tagih dengan ucapan 3 kali tidak keluar, saya punya cara, ditagih lewat semesta. Oke, ilmunya begini ya, Bapak sekalian ya. Jangan pernah katakan bahwa uang kita itu hilang. Uang itu nggak bisa hilang, Pak. Nah, selama kita sering ngomong tuh uangku hilang, aku ditipu gitu kan, uangku nggak balik gitu kan. Uang itu nggak bisa hilang. Kayak saya kasih contoh ya. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada di ya, A, B, C, D saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Tambah kaya nggak? Tambah kaya kan? Sekarang ikhlas nggak? Ikhlas, karena uangnya sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Nah, itu loh yang bikin tambah kaya kan itu. Saya pun mengalami yang sama. Saya bisa mengajar ini karena saya mengalami hal yang sama gitu loh, Pak. Dulu uang saya yang jalan-jalan juga banyak, tapi sekarang udah pada kembali dan bawa teman-temannya gitu loh. Ya, maka tadi ya, kita punya banyak usaha, kenapa? Udah pada balik uangnya dan membawa teman-temannya. Laporan saja, sampai hari ini saya sudah masuk yang ke-21 hari yang kedua, Pak Niko. Beberapa hari ini akan berakhir. Alhamdulillah tidak ada bolong satu pun. Nah, kemudian sedikit berkesaksian, dan ini pun yang ingin saya tanyakan, Pak Niko. Jadi begini, dalam perjalanan kami itu sebetulnya banyak sekali peluang-peluang yang ada di depan saya. Dan itu selalu lepas sebelumnya, Pak. Tapi sekarang bermunculan semua nih, Pak. Keajaiban bermunculan semua. Dan itu menurut saya kapasitasnya memang di luar dugaan saya. Pertanyaan saya, Pak. Doa kemarin yang diajarkan untuk menarik peluang waktu di Salatiga itu sudah saya praktekkan. Saya ingin menanyakan next-nya untuk mengamankan peluang itu supaya menjadi deal. Terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk peluang-peluang yang sudah di depan mata dan yang sudah masuk dalam hidup kita, tinggal diperkatakan, Pak. Tuhan, terima kasih untuk peluang-peluang yang sudah masuk di dalam kehidupanku. Ya, peluang ini terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupanku. Ya. Setiap peluang yang masuk terus bertumbuh, berkembang, membawa kebermanfaatan, baik bagi diriku sendiri, bagi istri dan anak-anakku, ya, bagi keluarga besarku, dan bagi setiap orang yang bersentuhan dengan aku. Hidupku selalu bermanfaat bagi banyak orang. Ya, itu dikunci, Pak, itu ya. Jadi peluang-peluang tadi dikunci bahwa peluang itu bertumbuh dan berkembang, membawa kebermanfaatan, baik untuk diriku sendiri, untuk istri dan anak-anakku, untuk keluarga besarku, dan untuk semua orang yang bersentuhan dengan aku. Sehingga hidupku, Tuhan, semakin bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu kuncinya itu. Nah, ini yang saya tanyakan, kenapa sekarang ini rentan sekali sakit. Habis dari Solo udah sakit. 3 hari nggak bisa bangun sampai badan kaku, perut kaku. Udah itu sembuh.
di stuck dengan senol lagi kondisi keuangan semua. Jadi di sana saya berpikir, apa ada yang salah? Apa ada yang salah yang selama ini dilakukan dari kita berproses dari awal berjalan spiritual sampai ada keajaiban-keajaiban, di stuck ke nol lagi. Nah akhirnya itu sempat kita ke titik nol cuma 1 minggu. Nah habis 1 minggu itu sembuh, keajaiban yang luar biasa ada. Jadi selama kita sakit semua tertunda, hutang-hutang sampai mobil yang hilang itu belum kembali Bapak. Akhirnya utang-utang yang kecil-kecil sudah terbayarkan dengan bantuan teman. Dan sekarang pasien banyak, sampai kita ngobatin pasien nggak bisa pergi. Bapak makasih udah didoain tangannya. Jadi tetaplah untuk membantu orang. Nah yang jadi pertanyaan, setelah mengucapkan doa 21 hari, jadi badan ambruk, dan setiap mengucapkan doa untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh, sekarang hampir 10 hari sakit Bapak, jadi flu dan sebagainya. Jadi apakah ini dibersihkan apa bagaimana Bapak? Sedang dinetralkan ya, cleansing. Jadi ketika tangannya saya ya tumpangi itu, jadi cleansing. Jadi energi-energi yang negatif yang dulu itu sedang dibersihkan semuanya. Tapi sebentar lagi nanti pasti akan powerful lagi. Ya, jadi kemarin memang energi-energi yang negatif dibersihkan semua kemarin. Tapi nanti setelah ini ya nanti akan powerful. Ya, powerful semakin dahsyat, semakin banyak orang yang mendapatkan kebermanfaatan dari Bujero ya. Semuanya baik-baik saja.